saya tadi baca-baca ada satu kitab. Dalam keterangan itu dikatakan orang yang beramal tanpa ilmu dan dia bukan termasuk orang yang ma'dzur, yang dimaafkan oleh agama. Yang gimana? Orang yang jauh sekali dari para ulama, jauh sekali daripada kiai, atau dia ini baru masuk Islam, belum tahu. Maka ketika dia beramal tanpa memenuhi persyaratan-persyaratan, dia tidak tahu ini batal atau tidak, maka beramalnya itu mardud, Pak Bu, ditolak. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dari sekian saudara-saudara kita yang banyak. Alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah untuk hadir di majlis semacam ini, sehingga kita tahu mana syarat, mana hukum, mana sah, mana yang tidak sah, mana yang batal, mana yang tidak batal. Karena beramal tanpa ilmu ditolak. Dan tidak tahunya dengan ilmu seperti itu, sekarang ini jarang yang dianggap dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ustadz, para kiai banyak di mana-mana. Ya. Sekarang di Cilimus, ustadz banyak. Ya. Banyak yang paham tentang ilmu agama. Lalu kita tidak belajar dan kita tidak tahu dalam sholat itu rukunya sholat berapa, hal yang membatalkan sholat apa saja, fardunya wudu berapa, yang membatalkan wudu apa saja. Kita sampai tidak tahu. Ini tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat nanti akan dituntut dan disalahkan. Ketika kita ternyata ada amalan-amalan kita yang tidak diterima oleh Allah, ya Allah kenapa kau tidak kau terima? Karena kau bodoh, karena kau ketika sholat banyak bergerak, karena kau ketika sholat memakan makanan yang rasa manis kau makan sehingga batal, tapi kamu tetap melaksanakan sholat karena kamu tidak tahu kalau itu adalah membatalkan. Tapi saya nggak tahu ya Allah. Tidak tahunya kamu tidak dimaafkan. Kenapa ya Allah? Ustadz balatak di mana-mana, pesantren dekat, pengajian ada. Nggak bisa. Beda kalau orang diamnya di ujung Kuningan, mentok di pojok rumahnya, dia nggak tahu agama, misalkan, atau tahu agama tapi nggak ada ustadz, nggak ada kiai, sehingga dia mau belajar pun sulit dan sebagainya, baru ini dimaafkan. Tapi kalau kita nih udah di kota banyak yang faham, maka tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu dosa. Bahkan dikatakan dalam hadis Nabi, faqihun wahidun asyaddu ala syaitani min alfi abidin. Kata Rasulullah, satu orang yang pintar dalam urusan agama itu lebih berat bagi setan untuk mengganggunya daripada 1000 orang ahli ibadah. Ada 1000 orang lagi pada sholat ibadah, ada satu orang alim sedang tidur. Dia lebih khawatir dengan satu orang alim yang sedang tidur daripada 1000 orang yang sedang sholat. Kenapa? Ini kalau dia bangun, orang-orang yang 1000 sholatnya nggak benar, bisa dikasih tahu ini. Kalau dikasih tahu sholatnya jadi benar, saya nggak punya teman nanti di neraka. Dia lebih takut dengan satu orang fakih. Berat mengganggu orang alim itu. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau ibadah, datang setan menyerupakan manusia. Ya Syekh, saya diutus oleh Allah untuk memberitahu Anda. Apa? Anda ini ibadah siang malam, maka Anda ini sudah dimaafkan oleh Allah dosa-dosa Anda, baik yang akan datang maupun yang sudah kelewat, dan Anda sudah dijamin masuk surga. Jadi Anda nggak usah sholat lagi. Apa Syekh Abdul Qadir Jailani? Kurang ajar kamu, iblis atau setan. Rasulullah saja sampai meninggal itu sholat, ente malah nyuruh saya nggak sholat. Tapi kalau orang yang bodoh bagaimana? Mimpi ketemu dengan orang bercahaya, sudah kamu nggak usah sholat lagi, sudah dimaafkan, saya malaikat ngasih tahu ente nggak usah sholat lagi, sudah kamu jadi ahli surga. Habis itu gimana? Udah nggak sholat lagi. Karena apa? Karena bodoh. Makanya mengganggu satu orang alim itu lebih berat bagi setan daripada 1000 orang yang ahli ibadah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita termasuk hamba-hamba yang dimudahkan oleh Allah untuk menuntut ilmu agama, sehingga kita dipintarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang dalam hadis Nabi, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din, orang yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik, tandanya apa? Dipintarkan di dalam agama, kata Rasulullah SAW. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang
dipintarkan dalam agama, yaitu dengan hadirnya ke majlis-majlis semacam ini, sehingga kita tambah ilmu, maka termasuk tanda orang yang diinginkan oleh Allah menjadi orang yang baik. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saya sampaikan, semoga ada manfaat barokahnya, dan insyaallah Allah berikan panjang umur sehingga bisa ketemu kembali di pertemuan akan datang. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.